warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan kaitannya dengan pariwisata. Selamat menyaksikan. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Lalu masuk ke topik, yaitu apa sih makna sila kedua? Makna sila kedua adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab. Lalu, bagaimana kita menerapkan makna sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan menghargai orang lain, berlaku adil pada siapapun tanpa melihat latar belakangnya, memperlakukan semua orang dengan sama rata, tanpa adanya diskriminatif ataupun perbedaan. Ini juga berhubungan dengan makna lambang sila kedua, yaitu rantai. Bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi satu sistem yang kuat. Serta mengakui memperlakukan adil setiap orang dengan adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 26 yang berbunyi bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan memberikan kenyamanan serta keramahan untuk wisatawan. Inilah mengapa bahwa sila kedua Pancasila dan pariwisata sangat berhubungan, karena pelayanan adalah sumber utama dalam bidang pariwisata. Oleh sebab itu, kita harus mengamalkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bertindak adil dan tidak membeda-bedakan antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Pasti kalian penasaran kan, apa sih pemicu atau penyebab terjadinya diskriminasi seperti ini? Saya ambil contoh di Bali. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samakarang, Bamanapur di Samakarang. Katamu lawanlah Adinda. Di media sosial tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa pelayanan di Bali kurang memuaskan karena adanya diskriminasi antara wisatawan lokal dan wisatawan asing. Kenapa ya kira-kira hal ini bisa terjadi? Berdasarkan hasil diskusi kami, diskriminasi ini tumbuh salah satunya karena wisatawan lokal seringkali menawar harga terlalu jauh pada para pedagang, yang mana membuat pedagang kesal dan menyamaratakan seluruh wisatawan lokal tidak memiliki uang yang cukup dan menganggap para turis asing selalu memiliki uang yang banyak. Padahal kenyataannya tidak juga loh. Banyak juga turis asing yang menjadi backpacker di Bali dan membawa uang yang sangat terbatas. Nah, apa ya kira-kira yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini? Apakah edukasi cukup untuk mengatasi peristiwa ini? Menurut diskusi kelompok kami menganggap edukasilah jawaban yang paling tepat. Dengan memberikan edukasi pada wisatawan untuk menghargai harga barang tersebut tanpa mengurangi atau menawar. Juga pemberian edukasi untuk para pengusaha wisata bahwa seharusnya wisatawan lokallah yang mereka sayangi dan mereka hormati. Karena mereka yang akan lebih sering datang untuk berlibur, juga mengajak para pengusaha untuk berpikir bahwa wisatawan asing tidak selalu beruang dan royal. Eits, jangan berpaling dulu. Selain permasalahan mengenai diskriminasi, kami pun akan membahas mengenai permasalahan yang sungguh sangat meresahkan. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu isu pelecehan seksual. Sungguh, isu ini dan permasalahan ini sangat bertolak belakang dengan sila Pancasila yang kedua.
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terutama isu ini menyangkut pariwisata. Saya ambil contoh yaitu pelecehan turis di Malioboro, Yogyakarta. Siapa yang menyangka jika tempat indah dan menyenangkan ini bisa menjadi tempat yang menyeramkan bagi sebagian wisatawan? Kasus ini terjadi kepada wisatawan asal Cilacap yang terkena pelecehan seksual ketika sedang berwisata di Malioboro. Pelaku pelecehan ini melakukan aksinya kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sungguh tidak beradab. Terjadi pada pelaku yang tidak dapat menahan nafsunya. Hal ini dibuktikan ketika pelaku dibawa ke polsek. Ia berkata bahwa ia melakukan hal tersebut karena wisatawan asing ataupun lokal cantik-cantik sehingga ia hilaf. Solusi terbaik menurut hasil diskusi kelompok kami adalah dengan adanya sanksi sosial bagi para pelaku. Sanksi sosial inilah sangat mempermalukan dan menginjak-injak harga diri sang pelaku. Juga diberikan hukuman yang berat sehingga para pelaku kejahatan ini dapat jerak dan tidak melakukan hal yang tidak beradab itu lagi. Dan bagi para wisatawan, alangkah baiknya jika memperhatikan pakaian yang digunakan untuk menjaga diri sendiri, karena kita tidak pernah tahu pikiran jahat apa yang ada di pikiran orang lain. Dan juga jika sudah terlanjur terkena pelecehan seksual fisik, dapat melapor sehingga pelaku dapat dipidana hingga 12 tahun penjara ataupun denda paling banyak 300 juta. CCTV penginapan The Hostel, salah seorang turis yang sedang berjalan bersama rekannya menjadi korban pelecehan seksual. Sebelum beraksi, pelaku yang menggunakan motor RX King lebih dulu memasuki Gang Batik Gringsing, Prawiro Taman 1 Yogyakarta. Pelaku kemudian memutar balik dan melancarkan aksinya dengan langsung menyambar dada korban di depan penginapan The Hostel. Kejadian berlangsung Minggu malam lalu sekitar pukul 8:30 malam. Mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya pemilik hotel melaporkannya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan
kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.